Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa subhanallahi la 'ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal 'alimul hakim. Baik, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah kepada kita semua. Pada kesempatan ini Allah berikan kita kemudahan untuk hadir dalam kajian ini yang insya Allah pada kesempatan ini kita menginjak kepada ayat yang ke-69 yang berarti kita melanjutkan kisah Nabi yang kedua yang diterangkan secara singkat di dalam surah Asy-Syu'ara ini. Ada 7 nabi, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib alaihimussalam. Ya. Jadi ada 7 nabi nanti akan diceritakan dan semuanya dengan sisi-sisi keutamaan dalam rangka untuk mengingatkan Nabi yang di awal surah ini, kalau kita tidak lupa ya, masih kita ingat-ingat terus. Maksud dan tujuan surat Asy-Syu'ara ini adalah dalam rangka menghibur Nabi kita Muhammad SAW karena beliau hampir saja putus asa karena telah berdakwah begitu lamanya di Mekah, tapi pengikutnya masih sangat sedikit, dan untuk itu beliau sedikit merasa katakanlah hal-hal yang tidak mengenakan dalam pikiran beliau, seolah beliau tidak berhasil dalam dakwahnya selama ini. Maka Allah ceritakan 7 nabi ini yang kesemuanya yang di awal dari kisah Nabi Musa, kemudian kisah Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Nuh ya, dan terus ke Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib. Ya, nanti semua itu kita akan dapati bahwa para nabi semua itu pun tidak mudah dalam berdakwah, dan hampir saja juga mereka semua patah semangat, tapi semuanya karena kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan mereka sebagai seorang utusan Allah yang selalu Allah membersamai mereka, maka akhirnya semua para nabi itu bisa punya jalan keluar masing-masing yang akhirnya berhasil dalam dakwahnya semua itu. Ya. Jadi di sini digambarkan betapa berat ujian dan cobaan para nabi ya sebelum Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau tidak boleh atau tidak seharusnya merasa kurang dalam apa yang telah beliau lakukan, ya hampir merasa putus asa. Nah, kita akan lihat kisah Nabi Musa kemarin yang kita bahas, itu ditutup dengan kalimat di ayat 68 dan di ayat 67 dan 68. Bunyi kalimatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam tersebut terdapat tanda kebesaran Allah untuk menguatkan keimanan engkau wahai Muhammad, untuk menguatkan sekaligus orang-orang yang belum beriman supaya jadi memilih jalan iman. Wa ma aktsaruhum mu'min. Namun tetap masih banyak di antara mereka, dan yang terbanyak adalah yang tidak beriman. Meskipun sudah jelas betapa luar biasanya kisah Nabi Musa tersebut, menunjukkan tukang sihir yang pada mulanya diajak untuk menjatuhkan Nabi Musa, tapi malah justru mereka yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa,
Maka di sini adalah pembelajaran buat kita semua, tapi ternyata tetap saja banyak yang tidak beriman dari umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu ditutup dengan kalimat berikutnya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu itu, wahai Muhammad, sungguh dia adalah Rabb yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nanti di kisah Nabi Ibrahim ini kita baca, ujung kisah beliau pun kalimatnya sama. Semua ujung kisah para nabi ini nanti ujungnya sama. Ya. Yakni kalimat inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian kisah Nabi Musa ini terdapat tanda kebesaran Allah dan kebanyakan manusia tetap yang terbanyak tidak beriman. Dan Allah, meskipun sesungguhnya Allah adalah Tuhan, wahai Muhammad, Tuhan yang maha perkasa, lagi maha penyayang, bisa saja memaksa mereka semua menjadi beriman, bisa saja menentukan mereka semua menjadi beriman, tapi itu tidak dia lakukan. Jadi bukan karena Allahnya lemah, ya, Tuhannya lemah, itu begitu. Baik, sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat awalnya berbunyi, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita besar kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun. Perkataan yang bersifat tanda tanya, siapa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah itu? Kok kalian sujud memohon kepada berhala? Qalu, mereka menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menghambakan diri kami kepada berhala-berhala tersebut, dan kami adalah orang-orang yang senantiasa merasa sudah ternaungi, nyaman untuk menyembah mereka. Jadi maksudnya kami adalah orang-orang yang udah biasa tekun, ya, udah biasa setia menghamba kepada berhala tersebut. Nah, ini ucapannya, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikisahkan nanti lebih lanjut, kita akan lihat beliau menghadapi kaumnya yang kafir, yang menghamba kepada berhala, menghamba kepada patung-patung, ya. Dan ini adalah kisah yang kedua di surah Asy-Syu'ara, ya. Dalam kisah ini kita akan dapati kisah yang lain dari sisi Nabi Ibrahim, yang beliau akan menggambarkan siapa Rabb itu, siapa Tuhan itu. Kalau Nabi Musa cuma mengatakan Tuhan, siapa Tuhan itu, sifat-sifatnya nanti di zaman atau di dalam kisah Nabi Ibrahim ini dikisahkan lebih lanjut. Perhatikan baik-baik. Watlu, dalam bahasa itu watlu itu bacakan. Watlu itu dari kata-kata tala yatlu, tilawah. Nah, kan ada musabaqah tilawatul Quran. Jadi kalau watlu itu artinya bacakanlah. Bacakan itu maksudnya Nabi disuruh sampaikan apa adanya. Ceritakan. Jadi seperti orang tua mau membawa tidur anaknya, dia menceritakan. Jadi membacakan itu baca yang bunyi. Beda dengan Iqra. Iqra itu bisa membaca yang bunyi,
tapi bisa membaca yang tidak bunyi, membaca tanda-tanda, kayak kita membaca koran yang nggak bersuara, ya. Kayak kita membaca fenomena alam, itu juga iqra. Tapi kalau utlu itu membaca yang tertulis. Dan Nabi kita tidak melihat sebetulnya, dan beliau tidak bisa baca tulis. Tapi beliau menarasikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada kita umat apa adanya. Intinya begitu, apa adanya disampaikan. Ya. Dan kata-kata watlu juga dalam bahasa itu bermakna membacakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, bacaannya bukan watlu. Iqra itu bisa bacaan yang bermanfaat, bisa bacaan tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau utlu itu bacaan yang pasti jelas manfaatnya. Bacaan yang benar, bacaan yang baik, utlu. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, Naba'a Ibrahim, berita tentang Nabi Ibrahim. Dan berita di sini kalau diperhatikan lihat bunyi ayatnya Naba'a, bukan khabar. Dalam bahasa Arab khabar itu juga artinya berita. Tapi disebut naba, kejadian penting artinya. Naba itu kejadian penting dari Nabi Ibrahim. Naba itu biasa digunakan untuk sebuah berita yang besar, berita yang penting, berita yang agung. Itu naba. Contoh, surat An-Naba tentang kiamat. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang mereka bertanya kepada kau Muhammad tentang sesuatu apa? Anin naba'il adzim, tentang sesuatu berita yang besar. Itu berita hari kiamat, disebutnya naba. Jadi naba itu berita penting, berita besar. Nabi Ibrahim juga disebutkan naba, berita besar. Sama dengan oleh sebab itu kalau kita baca ayat ya di surat Al-Hujurat tentang orang-orang fasik bawa berita, itu kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang beriman, jika orang fasik datang membawa berita besar kepadamu. Berita besar tentang musuh mau menyerang, musuh mau datang, saja itu namanya berita besar. Nah, makanya kalau berita itu dari orang munafik, kita disuruh fatabayyanu, cek dulu. Periksa dulu berita itu benar atau salah. Baru kita boleh mempercayai setelah kita tahu itu benar adanya. Karena boleh jadi berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik tentang berita yang penting itu bisa jadi sifatnya adalah mendustakan, tipuan, bagian dari strategi perang mereka, maka kita tidak boleh menerima begitu saja berita dari orang fasik. Nah, bahasa dalam Al-Quran menggunakannya juga naba. Naba. Inja'akum fasikun binaba'in. Bukan dikhabarin. Dalam bahasa Arab, khabar itu juga berita. Tapi kalau bicara khabar, itu kita nanyanya begini. Ma khabaru Muhammad ba'dama kharaja minal mustashfa. Gimana keadaan si kawan kita Muhammad itu setelah keluar dari rumah sakit? Nah, itu khabar nanyanya. Ya, ya. Itu nanya khabar. Ma khabaru Ali ba'daman tahat min dirasati. Gimana kabarnya si Ali setelah selesai sekolahnya? Nah, itu begitu. Khabar. Tapi kalau naba, ini berita agung, berita besar. Baik. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini berita besar. Itu qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah ketika dia berdialog dengan bapaknya dan kaumnya dan bertanya kepada mereka, ma ta'budun. Apa sih yang kalian sembah itu? Kalian sembah apa? Nabi Ibrahim lihat mereka menyembah patung, menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim nanya supaya mereka itu sambil berpikir, apa iya patung yang disembah? Kan begitu maksudnya. Ma ta'budun. Dijawab oleh mereka. Na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala.
Fanadhallu laha akifin. Kami sudah merasa nyaman selama ini, ya, setia beribadah kepada mereka. Fanadhallu, di dalam ayat ini diartikan muqimina ala ibadatiha. Kami sudah senantiasa beribadah kepada berhala ini. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi di ayat berikutnya. Qala hal yasma'unakum istad'un? Apakah berhala-berhala itu mendengarkan kamu, mendengarkan kalian ketika kalian minta kepadanya? Dengerin nggak dia? Au yanfa'unakum au yadurrun? Ataukah berhala itu mampu memberikan manfaat kepada kalian dan mampu menolak bahaya dari diri kalian? Apa jawab mereka? Nah, ini jawabannya jelas, ini jawaban orang yang betul-betul melakukan suatu perbuatan ibadah tapi tanpa dasar. Coba perhatikan baik-baik jawaban mereka. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami melakukan penyembahan kepada berhala-berhala ini karena sebabnya orang-orang tua kami dulu, kakek nenek kami sudah biasa melakukan itu. Jadi kami mengikuti saja. Nah ini. Jadi mereka melakukan satu bentuk penghambaan yang notabene itu adalah hal yang mutlak benar tidaknya dalam ibadah, dalam sebuah perjalanan hidup seseorang mestinya kan jadi perhatian penuh. Tapi bagi mereka adalah sudah ikuti aja. Dulu bapak kami begitu kok. Biasa menjadikan patung itu berhala. Berhala itu sendiri sebetulnya simbol. Ya, simbol bagi orang-orang saat itu, termasuk umat Nabi Ibrahim, mereka menyembahnya Allah sebetulnya. Tapi dijadikan itu sebagai simbol untuk lebih bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sebetulnya. Mereka yakin dengan melalui bentuk patung itu, Allah lebih cepat mendengar permintaannya. Sebetulnya ke situ. Jadi bukan juga dia tahu dia menyembah patung begitu saja. Tidak. Ya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lebih lanjut. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Ibrahim bertanya, apakah kalian tidak berpikir, ya, apa yang kalian sembah itu? Yang kalian sembah itu apa sebetulnya? Jadi diajak orang-orang ini sedikit berpikir, yang kalian sembah itu apa sebetulnya? Apa kamu telah memperhatikan dengan seksama yang kalian sembah itu dapat memberi manfaat, dapat menolak mudarat, ya, dapat mendengar permintaan kalian? Antum wa aba ukumul akdamun. Ya. Apa yang kalian sembah, apa yang nenek-nenek kalian sembah, bapak-bapak kalian sembah itu yang dulu, mau udah kalian perhatikan betul. Punya itu semua, punya manfaat itu semua. Maka kata Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li. Semua itu adalah musuh bagiku. Maksudnya adalah semua itu lawannya dari diriku. Aku nggak pernah mau menghambakan diri kepada mereka semua. Illa Rabbal Alamin. Kecuali Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nabi Ibrahim kecuali Allah Rabbal Alamin. Nah di sini dalam kisah Nabi Ibrahim Rabbal Alaminnya diurai, diterangkan siapa Rabbal Alamin. Nah ini menarik, perhatikan baik-baik. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, kalau Tuhanku itu Tuhan yang punya sesuatu. Kalau Tuhan kalian mendengar tidak bisa, memberikan manfaat apalagi, menolak bahaya tidak bisa. Dan kalian menyembah mereka semata-mata karena mengikuti perbuatan orang-orang sebelum kalian begitu saja. Ikut gitu. Nenek moyangnya sudah bikin begitu, ya sudah kami juga begitu.
tanpa berpikir bahwasanya dulu orang tuanya di atas kebenaran atau tidak melakukan itu. Kalau benar, ya pantas kami mengikutinya. Tapi kalau tidak benar, kok masih tetap diteruskan diikuti. Nah, itu yang barangkali perlu dipikirkan oleh mereka. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka di ayat 75 itu, afara'aitu ma kuntum ta'budun. Apa kalian belum perhatikan cermat apa yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, apa yang kalian dan orang-orang tua kalian sebelum kalian ini sembah, sudah diperhatikan betul apa belum? Ketahuilah semua itu, kata Nabi Ibrahim, adalah musuhku kecuali Allah Rabbul Alamin. Siapa Allah itu? Nabi Ibrahim menerangkan dari mulai ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Tuhanku itu adalah Tuhan yang menciptakan aku. Dan dia yang menuntun aku, membimbing aku. Jadi bisa semua. Dia ciptakan kita. Setelah dia ciptakan kita, dia tidak tinggalkan kita begitu saja untuk cari makan sendiri. Allah yang tuntun kita. Waktu kita bayi, tahu, makanannya itu adalah dalam susuan ibunya. Allah yang tuntun dia, tahu caranya bagaimana. Kalau tidak dituntun dia cuma mungkin pegang saja. Allah tuntun dia. Kemudian Allah tuntun dia. Allah bimbing dia, si bayi ini, untuk mengeluarkan susu itu. Siapa yang ngajarin dia nyedot? Nah, coba. Kan anak bayi itu belum bisa apa-apa. Kita kasih tahu pun belum tahu apa-apa. Kalau yang udah 7 tahun kita kasih tahu, disedot, bukan ditiup. Kita bilang begitu. Siapa yang mengajarkan dia? Nah, itu yang dimaksud dengan fahuwa yahdi. Dia menciptakan aku dan dia juga yang menuntun aku untuk bisa tahu bagaimana ini. Dia ciptakan kita di alam semesta ini dan dia juga yang menuntun kita bagaimana cara cari makan di dunia ini. Bagaimana isi alam ini bisa menghidupi kita manusia. Allah ajarkan kita. Diajarkan kita menanam. Itu dulu adalah Allah yang kasih tahu. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Orang-orang tua kita dulu coba-coba semua. Akhirnya tahu, oh ini makanan yang berkhasiat, oh makanan bermanfaat, ini yang ada gizinya. Ya makan. Ini yang mengandung obat, bisa jadi obat-obatan. Ini yang pakai direbus, ini yang pakai dibiarkan, atau yang langsung dimakan, dan lain-lain. Itu dibimbing oleh Allah. Itu maksudnya, fahuwa yahdi. Walladhi yut'imuni. Dan Allah juga yang memberi aku makan. Makanan kita itu dijamin. Dia bukan setelah kita diciptakan, cari makan sendiri. Tidak. Wa yasqin, memberi kita minum. Jadi dituntun kita untuk makan apa-apa yang baik. Nggak semuanya kita makan. Bayangkan kalau nggak dituntun kita makan, mungkin segala makanan kita makan, akhirnya ada yang mengandung racun, kita makan juga. Semuanya kita makan, akhirnya ada yang ternyata panas di perut, ya, tidak bisa kuat perut menahannya, kita makan juga. Tapi ternyata tidak. Dibimbing kita oleh Allah, kita makan binatang tertentu, binatang ternak, tidak semua binatang. Dan dia yang memberi kita minum, maksudnya dia yang menjamin kita minum. Ya. Dari sumbernya yang paling baik itu minuman dari mata air. Ya. Baik mata air yang sudah muncul di permukaan sehingga bersih menjadi air sungai, maupun yang masih di dalam permukaan air yang baru muncul tapi di kedalaman itu jadi air sumur misalnya. Nah, itu adalah semua jaminan dari Allah kepada kita semua. Setelah menerangkan itu, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Nah, ketika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini punya adab. Sini ada adab nih.
untuk hal-hal yang bersifat baik, positif, semua tadi menciptakan, memberi bimbingan, memberi makan, memberi minum, disandarkan kepada Allah. Sembuh juga gitu, disandarkan kepada Allah. Tapi sakit, karena sakit ini adalah hal yang tidak baik buat kesehatan, buruk buat tubuh kita, maka beliau tidak membahasakan huwallazi yumriduni wa huwa yashfin. Dialah yang memberi aku sakit, nggak dibahasakan begitu. Walaupun kita tahu hakikatnya tetap semua dari Allah. Kita nggak sakit tanpa izin dari Allah, betul. Tapi kita kalau mengatakan Allah yang memberi aku sakit, kayaknya menjadikan Allah itu apa namanya, sosok yang terpojok gitu. Dia yang bikin kita sakit gitu kan. Kalau katakan orang itu yang menyebabkan aku sakit, itu soalnya orang itu kan dirinya jelek. Nah, Nabi Ibrahim dalam bahasa ini tidak mengatakan huwallazi yumriduni, dialah yang memberikan aku sakit, bahwa yashfin, dan dia memberikan aku kesembuhan. Tapi dalam bahasa Nabi Ibrahim bunyinya adalah wa idza maridtu, dan manakala aku jatuh sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi untuk soal sakit itu seolah-olah dia mengatakan itu penyebabnya aku sendiri. Penyebabnya kita sendiri manusia. Bukan salah Tuhan. Hakikatnya Allah menginginkan kita semuanya makhluknya sehat. Makanya disediakan makanan, disediakan semua hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kemudian lanjut, walladzi yumituni summa yuhyin. Dialah Allah yang mewafatkan aku dan dia yang menghidupkan aku. Nah, karena kalau mati ini semua pasti mati, ya beda dengan sakit, tidak semua orang pasti sakit. Ya, ada yang sakit, ada yang tidak. Tapi mati, semua mati. Makanya disebutkan Allah yang mematikan aku dan Allah yang akan menghidupkan aku. Jadi maksudnya kematian itu dikendali sepenuh Allah. Dalam pengendalian Allah sepenuhnya. Tidak ada tangan kita di situ. Kalau sakit ada tangan kita. Ya, kita yang salah makan, salah apa. Tapi kalau mati, itu sepenuhnya kendali Allah. Kalau kematian seseorang, sepenuhnya dalam pengendalian Allah. Nah, gini kita merenungkannya. Di satu ayat di surah Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 42. Allah berfirman, ya, huwallazi yatawaffakum. Ya, dan ini ayatnya biar lebih jelas saya baca. Surat 39 ya, Asy-Syu'ara, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan seseorang pada saat kematian, ajalnya maksudnya. Wallati lam tamut, tapi bagi orang yang belum saat ajal kematiannya tiba, maka kematian bagi mereka adalah fi manamiha, pada waktu dia sedang bermimpi. Jadi waktu mimpi itu adalah juga kematian. Itu namanya atufiyal asghar, mati kecil istilahnya. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut, maka ada orang yang kemudian terus Allah genggam nyawanya itu, dipegang terus karena memang takdirnya dia mati, besok tidak bangun. Ada yang begitu, atau ada orang yang memang sudah mati, berarti ruhnya sudah dipegang terus. Orang yang sudah mati sekarang semua ini, ruhnya dipegang oleh Allah sepenuhnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan ada ruh yang Allah kembalikan, ada jiwa yang Allah kembalikan ruhnya sehingga besok dia bisa bangun tidur. Itu begitu. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Coba renungkan baik-baik begitu. Kalimatnya Allah mewafatkan.
Sama di sini bunyinya walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah yang mematikan kita dan Allah yang menghidupkan kita. Jadi mematikan itu di sini betul-betul kendali Allah sepenuhnya. Ketika kita mati yang sesungguhnya betul-betul buat kita sadari bahwa tidak ada kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat ada orang sekarat, nggak ada satupun di antara kita yang mampu bikin dia nggak mati. Kayak kemarin dalam kisah di surat kemarin sebelumnya itu kita mencegah itu supaya tidak mati, nggak bisa. Karena dia memang waktunya mati. Walaupun kita mencoba menghadirkan pengobat-pengobat yang luar biasa biar orang itu sembuh, tetap itu tidak akan terjadi. Karena sudah takdirnya orang itu akan mati. Dan mati yang kecil tadi itu disebut mati juga saat kita tidur. Bedanya waktu tidur, kita masih ada kesadaran. Tidur itu masih ada kesadaran. Makanya waktu kita tidur, itu ada orang yang menyadari dia bermimpi, ada orang yang tahu bermimpi itu sesudah dia bangun. Artinya apa? Artinya ketika dia tidur itu, dia pun sepenuhnya dalam kendali zat yang maha agung ini. Bukan kendali dia. Kalau kendali dirinya, waktu kita mimpi, kita tahu itu adalah mimpi. Itu kalau kita yang mengendalikan. Tapi kita baru sadari itu adalah mimpi setelah kita bangun. Kan gitu. Ya. Saya ulang biar apa yang saya jelaskan ini ya bisa dipahami dengan baik ada semua. Saya ingin menerangkan bahwa ketika kita tidur itu adalah pelajaran tentang mati, walaupun disebutnya dalam konteks para ulama itu mati kecil, itu menunjukkan bahwa kita dalam pengendalian Allah sepenuhnya. Tetap. Buktinya ketika kita sedang bermimpi, ya, saat itu kita tidak sadar itu sedang bermimpi. Kita dibawa ke dunia lain, yang dunia lain itu buat kita adalah tetap kenyataan yang kita sedang hadapi. Lagi sedih, sedih sekali. Lagi marah, tetap marah sekali. Lagi senang, senang sekali. Lagi ketakutan, ketakutan betul-betul dalam mimpi itu. Baru kita tahu itu adalah mimpi, begitu kita bangun tidur. Betul kan? Nah, ini ternyata menjadi satu bentuk ilmu pengetahuan ya di dalam pelajaran psikologi. Itu pelajaran tentang ya bahwa hidup seseorang itu betul-betul dikendalikan, disadari dari peristiwa ini. Ayat ini yang menerangkan hidup itu dikendalikan tuh di sini. Karena begini, kalau kita tahu itu adalah mimpi, kita tahunya waktu lagi mimpi. Paham nggak maksud saya? Kan gini sekarang ini lagi bangun nih. Kita sadar kan? Kita bangun kita sadar semuanya. Cubit sakit semuanya. Waktu kita mimpi, saat mimpi sedang terjadi, kita tidak sadar itu sedang bermimpi. Bagi kita tetap itu kayak nyata. Gitu. Baru disadari itu mimpi ketika kita bangun. Baru bangun, ternyata mimpi. Kan begitu. Artinya apa? Artinya hidup kita itu ada sosok yang mengendalikan. Ada hidup yang tanpa kita sadari itu bisa terjadi, tapi kita itu masih hidup. Gitu. Makanya ada orang koma. Orang koma itu sebetulnya orang yang kesadarannya tetap ada. Makanya dia disebut koma. Belum dipik kan gitu. Hidupnya koma. Dia sadar. Dia tahu itu sakit. Dia tahu dipasang selang. Dipasang ini sama dia. Dia tahu. Dia tahu ada orang yang datang. Lain hal kalau orang sudah sebetulnya dia bukan udah hilang kesadarannya, tapi betul-betul alat bantu itu yang menentukan. Itu orang-orang itu tuh kalau sudah menjelang sakaratul maut, itu kalau bisa ngomong, dia bilang tuh sama kita, lepasin aja semuanya, saya udah nggak mau pakai ini.
Biarlah malaikat cabut nyawa saya semuanya. Tapi kita anak-anaknya, keluarganya masih tetap pengen si ini kasih itu. Padahal dia tahu dia bakal nazak ini, bakal mau mati ini. Karena kita kan gitu. Sisi pagi dokter masih bilang ada harapan, masih coba terus. Tapi ketika dalam kondisi yang sudah memang kita akan nazak itu artinya akan sudah sakaratul maut, sebetulnya orang ini pengen dia lepasin semuanya. Biar malah cepat mati lebih baik. Karena begini ini malah nggak enak, sakit, menderita dia. Jadi orang yang sakit itu jangan dikira dia tidak sakit, ya. Dia sadar itu dia sakit. Makanya kita disuruh ngomong aja sama dia, dia dengar. Jangankan orang yang sedang seperti itu ya. Ini orang yang mau meninggal dunia. Makanya kita ini kalau ada orang mau meninggal dunia, itu bacain aja zikir, bacain aja tahlil, karena dia dengar omongan kita. Jangankan orang yang mau mati, orang mati pun dengar kita ngomong sebetulnya. Makanya kita kalau ziarah ke kubur disuruh baca apa? Baca apa kita kalau ziarah kubur? Salam. Assalamualaikum ya ahli dia minal mu'minin wal mu'minat. Karena mereka dengar. Nabi pernah bilang di kuburan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah waktu setelah perang Badar, Nabi bilang kepada jenazahnya Abu Lahab, jenazahnya Utbah itu, hei Utbah, hei Abu Lahab, apakah sekarang kalian dapati bahwa apa yang aku sampaikan itu adalah benar dan orang yang kafir akan mengalami siksaan? Sekarang engkau dapati apa yang aku sampaikan adalah benar? Sampai sahabat nanya, Umar bertanya, ya Rasulullah, apain ngomong sama dia? Dia kan enggak dengar. Kata Rasulullah, siapa bilang? Allah beritahu saya, dia dengar. Tapi dia tidak bisa jawab. Jadi orang yang dikubur itu bisa dengar, tapi nggak bisa jawab. Orang yang dikubur itu, kita melangkah terakhir, suara langkah orang terakhir, dia dengar. Sampai akhirnya suara nggak ada, lalu baru datang malaikat kepada dia. Makanya disuruh ngomong sama orang itu. Sampaikan aja apa yang ingin disampaikan. Misalnya kita ingin menghibur dia, ya, tenanglah engkau di sini. Kami anak-anak ini semua akan mendoakan engkau dan terus akan mengharapkan engkau akan diampuni dan dirahmati. Kami tidak akan melupakan engkau dan kita doakan dia terus. Nah, jadi orang yang meninggal saja itu bisa mendengar, ya. Orang yang meninggal, apalagi orang yang baru mau meninggal, nah, itu begitu. Nah, jadi kita pahami di sini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Kemudian disebutkan di ayat berikut, waladzi asma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah sosok, maksudnya Allah ini adalah sosok yang aku sangat mengharapkan. Aku sangat tamak itu boleh dibilang kayak rakus tapi dalam arti positif ya. Aku sangat agresif ingin mengharapkan betul ampunannya terhadap kesalahan-kesalahanku nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim walaupun dia nabi masih mengharapkan ampunan Allah terhadap kesalahan dan dosanya karena tetap sebagai manusia biasa pasti ada kesalahannya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Tuhan, kurniakanlah kepadaku hukman wa alhiqni bis-shalihin. Hukman itu bukan sekedar hukum dalam arti hukum, tapi yang dimaksud di sini adalah beri aku ilmu yang memberikan dampak kepada perbuatan baik. Itu hukman maksudnya. Rabbi habli hukman, beri aku ilmu yang berdampak kepada perbuatan baik. Karena ilmu semata tidak melahirkan amal, itu gak ada gunanya. Kalau dalam pepatah Arab, ala ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Ilmu yang tidak ada amalnya itu diumpamakan seperti satu pohonnya gede besar tapi nggak ada buahnya. Tapi kan nggak ada manfaatnya itu pohon.
Karena gede-gede nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya, nggak ada yang bisa dimakan. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman. Hukman di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang mengandung amal. Jadi hikmah ini ilmu yang mengandung amal, ya. Dan satukan diriku bersama orang-orang yang soleh. Jadi dia berharap nanti di hari kiamat itu beliau bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang terakhir dalam ayat 84 ini, kisah tentang perjalanan siapa ini, Tuhannya Nabi Ibrahim, Rabb ini. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kita disuruh berdoa, ya. Ini doa penting ini. Minta kalau kepada Allah itu dua hal ini. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat, ya, yang menjadikan ilmu itu membuat kita terdorong beramal, bukan ilmu yang enggak memotivasi kita apapun gitu. Kemudian sekaligus dalam doa yang pertama tadi minta disatukan hati kita dengan orang-orang yang soleh, baik di dunia hidup berjamaah dengan orang-orang yang baik, dan di akhirat nanti itu bersama para nabi. Lalu yang berikutnya, jadikan aku lisana sidqin, tutur kata yang benar di akhir nanti. Jadi gini, Nabi Ibrahim berdoa ingin dirinya jadi orang populer, populer dalam arti positif, orang yang terkenal, tapi terkenal positif, terkenal baiknya, itu nanti. Hari ini nih kita rasakan. Hari ini kita lihat kenyataan bahwa Nabi Ibrahim disebut selalu bersama Nabi kita Muhammad dalam sholat. Ada salawat Ibrahimiyah kan gitu. Nah, kita berdoa tuh begitu mintanya. Jangan jadi orang populer di zaman kita hidup aja. Hati-hati. Ya. Doa Nabi Ibrahim minta kita populer itu nanti. Bukan sekarang. Kalau sekarang jadi populer, terkenal. Begitu mati, dia dihina orang. Misalnya. Begitu mati, orang malah syukurin. Wah, syukur dia udah nggak ada. Orang itu udah hilang. Misalnya. Nah ini doa kita kepada Allah minta adalah semoga kita menjadi orang yang populer setelah kita meninggal dunia. Bukan populernya setelah kita atau ketika masih hidup. Jadi lebih lanjut disebutkan di sini dzikron hasanan fil umam min ba'di. Jadikan aku sebagai sosok yang disebut-sebut kebaikannya pada umat-umat yang hidup sesudahku. Itu maksudnya. Kemudian doa Nabi Ibrahim. Waj'alni min warathati jannati na'im. Jadikan aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadikan aku pewaris. Coba perhatikan baik-baik. Ini bunyinya bukan sekedar jadikan masukkan aku ke surga, bukan. Ini Nabi Ibrahim ini bahasanya halus-halus ini. Dia bilang jadikan aku pewaris. Coba, pewaris itu yang menentukan dia jadi pewaris adalah ketika dia masih hidup atau dia sudah wafat. Orang jadi pewaris itu hidup atau wafat sebetulnya. Atau dia hidup sesudah orang yang mewariskan, atau dia hidup sesudah orang yang mewariskan. Pewaris, yang namanya pewaris. Selalunya pewaris itu adalah sesudah. Kan gitu. Tapi pewaris itu, ini makanya saya ingin katakan kenapa bahasanya pewaris. Karena pewaris itu tidak menentukan warisan. Saya ingin bahasakan gitu. Pewaris itu bukan yang pasti dapat. Karena dia boleh jadi, dia pewaris,
Tapi dia nggak jadi pewaris karena dia meninggal dunia duluan. Kan ada orang yang dia wafat duluan, bapaknya punya harta banyak, meninggalnya belakangan. Dapat nggak dia waris? Nggak dapat. Pewaris itu artinya dia mewarisi sesuatu sesudahnya. Dan dia adalah sosok yang ditentukan oleh si pewaris. Jadi pewaris itu yang menentukan. Ya, maksudnya yang dia sebagai pewaris yang memberikan warisan itu yang menentukan dia dapat atau tidak. Kalau dia wafat duluan, si yang mewarisi ini baru dia dapat. Kalau tidak, tidak. Makanya dia minta kepada Allah, Nabi Ibrahim ini, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya. Tuhan, jadikan aku pewaris yang penuh dengan kenikmatan. Jadi maksudnya warisan yang paling berharga adalah ya, dapat surga itu. Dan dia pasti akan mewarisi. Jadi dia minta, karena dia tahu sebagai yang mewaris, sebagai pewaris, dia tidak akan dapat apa-apa kecuali disediakan oleh orang yang menyediakan warisan itu. Nabi Ibrahim tahu dia tidak punya apa-apa kecuali diberikan oleh yang punya warisan. Itu begitu. Waghfir li abi, dan ampuni bapakku, innahu kana minadh-dhalin. Ibrahim sempat berdoa kepada Allah, ampuni ayahku karena ayahku adalah termasuk mereka yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan hinakan aku ya Allah di hari ketika mereka semua dibangkitkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak mau nanti di akhirat jadi orang yang paling celaka. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak yang selama ini jadi kebanggaan hidup seseorang, membanggakan harta, membanggakan anak, keturunan, membanggakan pengikut. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Engkau ya Allah dengan hati yang bening, hati yang bersih. Saya ingin terangkan di sini paling tidak boleh dicatat ini ada 5 hal. Barahin khamsah wa da'watu khams. Bukti nyata ya tentang kekuasaan Allah ya, tentang sifat-sifat Allah ini, dan doanya pun 5. Burhannya 5, bukti kekuasaan Allah itu ada 5, sifat-sifatnya, dan doanya Nabi Ibrahim juga di sini ada 5. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk membantah sesembahan berhala yang disembah oleh orang tuanya, oleh bapaknya dan kaumnya itu, beliau menunjukkan hujah yang kuat ya tentang hal ini, bahwa patung-patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Bagaimana mungkin kita yang diberikan oleh Allah akal bisa menghamba kepada zat yang tidak punya apa-apa? Bukankah kita yang lebih kuat dari zat yang disembah itu? Maka ketika Nabi Ibrahim bilang, qala hal yasma'unakum idz tad'un, di ayat 72, apakah mereka semua mendengarkan kalian jika kalian berdoa kepada berhala-berhala itu? Atau di ayat 73-nya lanjutnya, au yanfa'unakum au yadurrun, atau berhala itu dapat memberikan manfaat kepada kalian dan bisa menolak mudarat kepada kalian. Nah, di sini diterangkan 5 hal ya. 5 hal itu yang pertama, kalimat alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Di kalimat ini annahu subhanahu al-khaliq al-mubdi'. Di ayat ini menunjukkan bukti pertama sifat Allah adalah dia yang menciptakan, dia yang menghadirkan, wal hadi ila tariqin mustaqim, dan dia yang menuntun kita, membimbing kita kepada jalan yang benar yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Ya.
Kemudian sifat Allah yang kedua, annahu ar-raziq lil ibad bita'min masalihim wa manafi'ihim. Pada kalimat ayat 79, walladzi huwa yut'imuni wa yasqi. Dialah Allah yang memberikan aku makan dan dia yang memberikan aku minum. Nah, ini sifat Allah yang kedua, ya, yakni dialah pemberi rezeki, penjamin rezeki kepada hamba-hambanya, yang menjamin hidup selamat hamba-hambanya, memberi makan, memberi minum. Sifat Allah yang ketiga, ini burhan yang ketiga, ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Maksudnya adalah annahu ta'ala asy-syafi minal amrad wal asqam. Dialah Allah Tuhan yang menyembuhkan semua penyakit ketika aku jatuh sakit. Lalu yang keempat, ayat 81. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang menghidupkan, yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Annahu ta'ala huwa al-muhyi al-mumit. Di sini Nabi Ibrahim menunjukkan sifat Allah sebagai bukti burhan keagungannya, kebesarannya dibandingkan dengan Tuhan berhala-berhala orang kafir. Itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan yang bisa mematikan, Tuhan yang bisa menghidupkan, yang bisa mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Begitu. Yang kelima, ayat 82. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Di sini maksudnya adalah yang kelima, annahu ta'ala al-ghaffar lidzunubi fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberikan ampunan terhadap semua dosa-dosa dan kesalahan, baik ampunan itu langsung dirasakan di dunia, ya, dan ampunan itu nanti dirasakan di akhirat. Di dunia, ketika Allah ampuni, hidup orang itu menjadi berkah, menjadi baik, penuh keteraturan, ya. Dan di akhirat tentu saja dia diselamatkan dari para siksa api neraka. Nah, 5 sifat Allah ini menunjukkan bukti Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan yang punya segala-galanya tadi. Memberikan manfaat, menolak mudarat, punya kemampuan, nah sampai 5 disebutkan. Sementara Nabi Ibrahim, sesudah menunjukkan 5 hal ini, beliau berdoa kepada Allah dengan doa juga 5 hal. Doanya 5. Jadi tadi kan saya serangkan ada 5 bukti kebesaran Allah yang disampaikan Nabi Ibrahim, sekaligus doa Nabi Ibrahim pun kepada Allah 5. 5 yang pertama adalah di ayat 83. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar memberikan kepadanya ilmu dan pemahaman. Ilmu yang melahirkan juga adalah amal, ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Tuhan, kurniakanlah untukku ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang melahirkan amal, amal yang dibutuhkan dalam hidup, sehingga ia bisa selalu bertemu, berjamaah dengan orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. As-saniyah, yang kedua, di ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. An yaj'ala lahu dzikran hasanan wa sana'an 'atiran fi man ya'ti min ba'dihi minal khalaiq ila yaumil qiyamah. Yakni doa Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan dirinya buah tutur kata yang baik, jadi sosok yang populer, jadi sosok yang dikenang kebaikannya, ya, oleh orang banyak sesudah dia meninggal dunia sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat dia menjadi sosok yang populer di mata umat-umat sesudah beliau. Nah, itu gitu. Jadi bukan hanya terkenal di zamannya, tapi dikenal sampai hari kiamat oleh umat-umat sesudah beliau.
Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 85, mintanya lagi. Waj'alni min warasati jannatin na'im. An yudkhilahullahu jannatan na'im wa yaj'alahu minas su'ada al-abrar. Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah agar dirinya dipastikan sebagai pewaris kenikmatan surga dan menjadi orang-orang yang akan bahagia di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan lainnya. Jadi ini doa yang ketiga. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Doa yang keempat, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ayyaghfira li abihi khati'atahu wa yub'idahu an tariqis syaitan. Beliau bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan bapaknya itu dan menjauhkan bapaknya dari jalan setan. Ya, karena jalan setan itu adalah jalan yang sesat. Maka Nabi Ibrahim minta agar bapaknya dijauhi dari kesesatan, diampuni dirinya, ya. Walaupun akhirnya kita tahu itu tidak kesampaian karena ayahnya Nabi Ibrahim ini akhirnya wafat dalam keadaan tetap di dalam kesesatan. Wa kana hadza qabla an yatabayyan lahu annahu aduwwullah. Hal ini didoakan oleh Nabi Ibrahim bapaknya sebelum jelas dan nyata bahwa bapaknya akhirnya menjadi musuh Allah. Falamma tadaha lahu baqa'ahu 'alal kufri tabarra'a minhu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, maka tatkala pada akhirnya Nabi Ibrahim tahu bapaknya tetap dalam kekafiran, maka dirinya berlepas diri setelah itu. Sebagaimana ayat di surah At-Taubah ayat 114, falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Itu dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 114 dikatakan bahwa Nabi Ibrahim setelah tahu bahwa bapaknya akhirnya mati dalam kekafiran, bahwa dia adalah akhirnya musuh bagi Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Udahlah, serahin sama Allah aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, udah diserahkan Nabi Ibrahim. Kemudian doa yang kelima Nabi Ibrahim, yaitu doa di ayat 87 yang disempurnakan penjelasannya sampai ayat 89. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan Allah Tuhanku, janganlah kau hinakan aku nanti pada hari ketika semua manusia dibangkitkan. Jadi jangan sampai terjadi kita yang sudah di atas kebenaran ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang terhina di hari kiamat. Betul-betullah apa yang kita amalkan dan kita yakini ini adalah kebenaran yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Itu maksudnya. Ya. Jangan kau hinakan aku di hari ketika mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika harta dan pengikut-pengikut tidak ada gunanya. Nah, banun di sini bukan hanya anak dalam arti anak kandung ya, bukan hanya itu saja maksudnya. Termasuk di situ pengikut-pengikut. Ya, kita punya pengikut-pengikut, punya teman-teman setia, punya rakyat, nah, itu maksudnya. Yang nanti di akhirat itu banyaknya mereka nggak ada gunanya lagi. Banyaknya harta nggak ada lagi gunanya. Banyaknya pendukung-pendukung, nah ini maksudnya juga bisa berarti pendukung-pendukung. Pendukung mereka di dunia yang banyak itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah sampai di akhirat. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah, masing-masing penilaiannya, yaitu mereka yang datang dengan hati yang bening, hati yang selamat, hati yang sehat. Waqad ajabahu Allah Ta'ala fi jami'i da'wati illa fi du'a bil ghufran li abihi. Semua doa Nabi Ibrahim yang 5 ini Allah kabulkan. Kecuali satu, doa beliau minta ampunan untuk bapaknya. Li'anna Allah harramal jannah 'alal kafiri. Karena Allah telah mengharapkan surga itu bagi orang kafir. Wa akhbara annahum
la tanfa'uhum syafa'atus syafi'un. Dan Allah sekaligus memberitahu kepada kita semua bahwa syafaat itu tidak berlaku kepada mereka. Jadi nanti kalau Nabi kita Muhammad memberikan syafaat, itu nggak bisa kalau kepada orang kafir. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sebuah hadis dari sanad Abu Hurairah diterangkan Rasulullah pernah bersabda begini. Yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim nanti di akhirat bertemu dengan bapaknya si Azar di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar khataratun wa ghabaratun ay zulmatun wa kuluhun wa gubbarun. Saat itu didapati wajah bapaknya dalam keadaan hangus, hitam, berdebu. Jadi gelap, berdebu, kotor, itu wajah bapak. Fayaqulu lahu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya begini. Alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku udah bilang, hey bapakku, jangan menolak ajakanku. Jangan bermaksiat kepadaku, la ta'sini, jangan maksiat, jangan menolak ajakanku ini. Aku sudah bilang begitu, kata Nabi Ibrahim. Dulu, alam asul dulu, aku sudah bilang begitu. Fayaqulu abuhu, maka hari itu bapaknya ngomong begini. Fal yauma la a'sika, hari ini aku enggak maksiat kepada engkau Ibrahim. Hari ini aku enggak menolakmu ya Ibrahim. Hari ini aku patuh kepadamu Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim bilang kepada bapaknya, ya Rabb. Maka Ibrahim bilang, minta kepada Allah, ini jadinya maksudnya. Ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, aku telah berdoa kepada engkau bahwa engkau tidak akan menghinakan aku di hari kiamat. Ya. Tidak sampai menjadikan aku setega ini melihat bapakku terhinakan di siksa api neraka. Dirinya tahu gitu maksudnya. Fa ayyu khuzni akhza min abi al-abad. Maka kesedihan apa yang lebih hebat daripada kesedihan melihat sang bapak terhinakan, tersiksa di neraka. Fayaqulullahu ta'ala. Maka perhatikan baik-baik ini. Allah bilang kepada Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku memang telah mengharamkan surga kepada orang kafir semua tanpa kecuali. Meskipun dia bapakmu. Suma yaqul, kemudian Allah bilang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, undur tahta rijlik. Hei Ibrahim, lihat di bawah kakimu. Fayanzuru, dia lihat bawah kakinya ini, ya. Fa idza huwa bidhibhin mutalattihin. Ai bidhibhin mutalattih bidam. Tiba-tiba dia lihat di bawah kakinya ada sesuatu yang kayak keluar darah besar. Menjijikan begitu. Suma yaqul, kemudian Allah bilang, ya, fa yu'khadhu bi qawaimihi fa yulqa finnar. Nah, tiba-tiba begitu Nabi Ibrahim lihat di bawah kakinya ada sesuatu yang jelek, hina, kotor, kayak ada darah mengalir, dilempar oleh Nabi Ibrahim keluar, dijauhkan. Nah, ini maksudnya di sini, ya, Nabi Ibrahim diajak oleh Allah berpikir ketika dia melihat bapaknya terhinakan, dia menganggapkan dirinya jangan dihinakan di hari kiamat, termasuk melihat bapaknya akhirnya di neraka begitu. Dia nggak tega begitu. Coba kehinaan apa yang lebih hina daripada melihat orang tuanya sendiri ternyata di dalam siksa itu. Kayak kita mungkin pernah nggak ada yang dengar lihat di YouTube itu ada kisah mu'alaf namanya Nora Aritonang. Ada pernah lihat ya? Nonton itu mu'alaf Nora Aritonang itu. Si Nora Aritonang ini itu tinggal di Dumai. Dia orang Batak aslinya, Aritonang namanya, kan? Kalau ibunya Panggaribuan ibunya. Nah intinya setelah itu
Tadi bapaknya itu sangat benci kepada hal-hal yang berbau Islam. Temannya Nora aja kalau bertamu pakai kerudung disuruh keluar, suruh pulang. Pokoknya dia sangat benci sama yang bau-bau Islam. Sehingga si Nora nggak tahu apapun tentang Islam. Sampai akhirnya dia ketemu sama teman-teman di sekolah, teman-teman sekolahnya itu dialog-dialog yang sederhana aja. Seperti Tuhan disalib. Kok dia makhluk tapi dia Tuhan? Kok dia bisa jadi Tuhan, bisa jadi diriku. Seperti dirinya kan, kalau dia jadi manusia seperti aku dong. Gitu. Kok dia disalib? Kalau dia bayangin salib itu bawahnya tuh kayak kusen pintu itu, kusen dibawa kayak gitu. Nah, disalib. Masa Tuhan disalib? Ini pikiran sederhana aja nih, bukan orang yang awam yang nggak tahu banyak tentang Islam lah, tentang ilmu tentang kristologi lah, dia nggak paham tentang itu dia. Kemudian kok disalib? Sementara temannya ceritakan di kami Al-Quran juga disebutkan, itu namanya Nabi Isa, bukan Yesus namanya. Walau belakangan dia tahu Yesus itu nama yang ternyata bukan nama asli. Itu di kitab yang bahasa Jerman namanya lain, yang bahasa Inggris namanya lain, bahasa Indonesia namanya lain. Ada Yohwa, ada nama aslinya Ibrani lain lagi. Di situ dikatakan kalau di Al-Quran di kami Nabi Isa itu nggak disalib, diangkat oleh Allah, dia diselamatkan. Nah, kalau Tuhan disalib, masa Tuhan nggak berdaya? Nah, singkat cerita, akhirnya dia masuk Islam ya pokoknya. Dengan hal yang sederhana itu dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia selalu berdoa kepada Allah agar orang tuanya juga masuk Islam. Karena begitu tahu dia masuk Islam, orang tuanya, ya orang sana Sumatera kita tahu lah, galak yang bukan main. Begitu tahu dia masuk Islam, sepatu bot yang dia pakai itu dilempar kepada anaknya. Dipukul sampai dia bengkak luar biasa. Marah dia, dipukul, di apa, sampai hampir mau dibunuh. Sampai istrinya itu bilang, kamu mau bunuh anakmu, sampai bilang begitu ceritanya itu. Akhirnya singkat cerita, bapaknya menghentikan itu, anak itu dikurung di kamar, cuma dikasih makan seperlunya, dan makanannya sengaja dipilih, makanan yang mengandung babi, supaya anak itu makan. Tapi untungnya dia punya adik, ada yang menolong dia, ya sekali-kali curi, Pak, karena nggak tega, kamu kan makan babi ya, orang muslim deh, mas makan ini, curi-curi begitulah. Singkatnya alhamdulillah bisa makan. Walaupun akhirnya jadi badannya kurus. 4 bulan kemudian ternyata setelah mengalami siksaan yang luar biasa dia muslim, kayak judulnya di YouTube itu, masuk Islam itu ngeri, kata dia. Judulnya di YouTube itu begitu. Itu dia akhirnya 4 bulan kemudian dilamar sama seorang muslim. Bapaknya kesempatan, itulah sekaligus musir dia, serah bawalah, itu begitu. Sampai waktu dia nikah pun juga nggak mau datang tadinya, tapi akhirnya datang juga, ngintip-ngintip di belakang, kemudian dikasih tahu, bapak karena bukan muslim nggak bisa jadi wali. Singkat cerita, si Nora ini selalu berdoa kepada Allah itu, dia tidak minta apa-apa kepada Allah itu, yang dia pengen kalau bisa bapaknya itu jadi muslim. Karena cerita dari teman-temannya yang belajar Islam itu, nanti di akhirat bapaknya itu kalau tetap kafir di neraka, ibunya di neraka. Dia bayangkan ketika dia di surga, dia bapaknya di neraka, kayak apa? Itu begitu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bapaknya itu muslim. Boleh engkau enggak kasih aku apapun, asalkan bapakku menjadi muslim. Doanya begitu. Akhirnya cerita itu, bapaknya muslim. Setelah pergi jauh, dia malah didatangi tempatnya, dia dengan suaminya itu sedang berpisah, masuk Islam bapaknya. Bapaknya masuk Islam, nggak berapa lama ibunya juga masuk Islam, walaupun lalu sakit-sakit dulu. Bahkan bapaknya sempat jadi diusir sama ibunya di rumahnya sendiri. Tadi bapaknya galak, tapi karena kasus itu, entah bagaimana dia jadi lemah, dan tetangga-tetangganya juga orang-orang yang tidak baik, memfitnah bapaknya dengan segala macam-macam. Akhirnya si bapaknya tinggal sama si Nora itu.
Lama-lama ibunya juga Muslim. Lama-lama adiknya juga Muslim. Muslim semuanya. Nah ini maksud saya menceritakan ini itu untuk menunjukkan bahwa melihat orang yang kita cintai itu dalam kekafiran itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Nah, bayangkan ini terjadi pada Nabi Ibrahim. Maka dari itu Allah gambarkan dalam hadis tadi ini, Nabi Ibrahim itu baru akhirnya mau melepas setelah dia tahu itu seperti melihat sesuatu yang hina, di kakinya berdarah, dilempar. Maka di akhirat nanti Nabi Ibrahim sudah tidak akan menyadari itu adalah sesuatu yang harus dia sayangi, harus dia kasihi, udah. Pokoknya memang harus dia lepas. Kayak dia melepas sesuatu yang ada di bawah kakinya itu yang bau busuk, berdarah, kayak darah keluar mengalir, itu bahasanya di sini. Bid'in mutalatih bid'an, sesuatu yang mengandung bau busuk, berdarah, yang harus dilepas. Maka dia tuh lepas. Jadi istilahnya akhirnya Nabi Ibrahim pun nanti di akhirat akan juga merasa tega dengan itu. Jadi di sini terakhir, jadi ada 5 hal yang menerangkan sifat Allah Tuhannya Nabi Ibrahim ini untuk meyakinkan orang-orang kaumnya ini bahwa Tuhannya memiliki sifat-sifat utama yang 5, dan sekaligus Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah dengan 5 hal tersebut. Dan menariknya nanti ini di ujung ayat ini, ya, kita sampai di ayat ini saja dulu ya, 89. Nanti sebelum kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, di ayat 103 dan 104, kalimat ujungnya sama dengan kalimat ujungnya kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu kalimat inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam kejadian kisah Nabi Ibrahim ini terdapat tanda kebesaran Allah yang mestinya meyakinkan semua hal, semua pihak, termasuk umat Nabi Ibrahim, termasuk umat Nabi Muhammad, mestinya yakin tentang kebenaran agama ini. Tapi kata Allah, kebanyakan orang tetap tidak beriman. Wa ma'atsarul mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizul hakim. Meskipun Allah Tuhanmu wahai Muhammad adalah zat yang maha perkasa, yang maha penyayang, yang bisa menentukan semua orang di dunia ini beriman. Makanya Nabi Muhammad kan kisahnya nih tentang Nabi Muhammad yang lagi sedih. Kok banyak dia sudah berdakwah sekian tahun, pengikutnya sedikit. Maka untuk menghibur beliau, dikisahkanlah kisah nabi-nabi ini yang selalu ditutup dengan kata-kata inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa kisah para nabi ini terdapat tanda kebesaran Allah yang mestinya meyakinkan mereka untuk jadi orang beriman, tapi tetap kebanyakan orang tidak beriman. Padahal Allah kuasa. Makanya Nabi tidak boleh sampai memaksa orang lain untuk menjadi beriman, karena Allah sendiri pun yang punya kekuasaan tidak pernah memaksa hamba-hambanya untuk menjadi orang yang beriman. Kita sudahi sampai di sini dulu ya, ayat 89. Nanti kita sempurnakan di ayat sampai 104 dan kemudian lanjut ke kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ada 7 nabi yang dikisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Yang ke-7-7-nya sekelumit saja kisahnya, diambil bagian-bagian yang menunjukkan bahwa mereka-mereka adalah para nabi yang sudah berbuat banyak, tapi toh pengikutnya juga tidak banyak. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim sampai bapaknya salah satu yang tidak ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim. Supaya Nabi kita Muhammad itu merasa tidak terlalu sedih lah begitu. Nah, itu begitu.